Tak ada yang lebih rumit dari hubungan dalam satu atap. Dia adalah ibu tiri cantik yang tiba-tiba hadir dalam hidupnya. Dan dia anak tirinya, yang tak pernah menyangka akan merasakan hal ini. Sebuah kisah terlarang yang berkembang bukan karena niat, tapi karena perasaan yang tak bisa dibendung. Layar perlahan gelap, lalu muncul tulisan. Ketika cinta datang tanpa izin. Selamat datang di channel ini, tempat cerita-cerita penuh emosi, rahasia, dan drama kehidupan dikupas tuntas. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan tentunya subscribe, agar kamu nggak ketinggalan episode selanjutnya. Rasa yang tak seharusnya ada. Setelah kematian ibunya 2 tahun lalu, Tejo yang kini berusia 22 tahun tinggal hanya bersama ayahnya. Namun, karena tak sanggup hidup sendiri dan merasa perlu pendamping, ayah Tejo menikah lagi dengan seorang perempuan muda bernama Diana, yang usianya hanya terpaut 10 tahun dengan Tejo. Awalnya Tejo merasa biasa saja. Diana cukup baik, lembut, dan tidak pernah bersikap seperti ibu yang mengekang. Malah, terkadang perhatian Diana terasa lebih seperti teman sebaya. Sering membuat sarapan spesial hanya untuk Tejo, mengingatkan makan, bahkan tak segan duduk berlama-lama di kamar Tejo hanya untuk mengobrol. Perlahan, batas-batas itu mulai kabur. Suatu malam saat hujan deras dan listrik padam, Diana masuk ke kamar Tejo, membawa lilin dan segelas susu hangat. Mereka duduk di ranjang sambil membicarakan hidup, kehilangan, dan rasa sepi. Tejo menyadari bahwa Diana pun kesepian. Sangat kesepian. Dalam kegelapan dan keheningan malam, sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Mereka tak pernah membicarakannya setelah itu. Tapi Diana mulai berubah. Ia jadi lebih sering menghindari Tejo. Namun tatapannya penuh dilema dan rasa bersalah. Sementara Tejo merasa campur aduk, bersalah pada ayahnya, tapi juga tak bisa menghapus rasa yang tumbuh makin dalam. 2 bulan kemudian, semuanya pecah. Diana muntah setiap pagi. Awalnya ia mengelak, tapi akhirnya mengaku, ia hamil. Dan Tejo tahu, ayahnya sudah lama pulang larut malam, terlalu sibuk, dan tidak menyentuh istrinya. Sekarang, 3 orang terjebak dalam rahasia besar. Diana tak tahu harus bicara pada siapa. Tejo merasa hancur, namun tetap ingin bertanggung jawab. Ayahnya masih tak tahu apa-apa, tersenyum setiap pagi, tak sadar rumah itu menyimpan badai besar yang siap meledak kapan saja. Setiap pagi kini terasa seperti siksaan bagi Diana. Bukan hanya karena mual dan tubuhnya yang mulai lelah, tapi karena setiap langkah di dalam rumah itu adalah pengingat tentang malam yang tak seharusnya terjadi, tentang tatapan mata Tejo yang selalu ia hindari, dan tentang suaminya, lelaki baik yang kini menjadi orang paling tak tahu apa-apa dalam hidup mereka. Diana menatap wajahnya di cermin. Wajah yang dulu ia banggakan, kini terasa asing. Ia mencoba menyisir rambutnya perlahan, seperti mencoba menenangkan kekacauan dalam kepalanya. Tapi tak ada yang bisa ia tenangkan. Tidak perutnya yang mulai membesar, tidak pikirannya, dan jelas, tidak hatinya. Di ruang makan, ayah Tejo, Pak Heru, sedang menyuap nasi sambil membuka ponsel. Tejo duduk di seberang, wajahnya datar, menahan sorot mata yang tak berani menatap Diana terlalu lama. "Dian, kamu kelihatan pucat. Kamu sakit, ya?" tanya Pak Heru dengan nada khawatir. Diana tersenyum kaku. "Sedikit masuk angin, mungkin. Biar Tejo yang antar ke dokter. Dia kan lagi nggak ada kelas hari ini." Tejo langsung tersedak sedikit, lalu buru-buru minum air. "Iya bisa, kok," katanya pelan. Dan begitulah. Mereka akhirnya di dalam mobil berdua lagi, seperti dulu. Tapi kali ini, tak ada tawa, tak ada musik yang menyala. Hanya sunyi yang pekat. Sudah seminggu sejak Diana dan Tejo berbicara di mobil itu. Mereka sepakat untuk belum memutuskan apapun. Tapi waktu terus berjalan. Perut Diana tak akan bisa berbohong selamanya. Dan rasa cemas mulai merayap pelan-pelan. Seperti semut-semut kecil yang membangun sarangnya dalam diam. Di malam itu, ketika Pak Heru pulang lebih awal dari biasanya, ia membawa bunga. "Buat kamu," katanya, menyodorkan bunga mawar putih ke Diana. Diana nyaris menangis saat itu juga. "Kenapa, sih?" tanya Pak Heru sambil tertawa kecil. "Nggak biasanya kamu selembek ini." "Aku cuma capek aja.
jawabnya lirih. Pak Heru lalu duduk di sofa, membuka koran. Tapi sebelum ia sempat membaca, ia menoleh ke Diana dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku nemu tespek di kamar mandi." Dunia seakan berhenti berputar. Diana membeku. Tangannya gemetar. Di belakangnya, dari dapur, Tejo mendengar semuanya. Nafasnya tercekat. Pak Heru melanjutkan. "Positif, ya? Kamu nggak bilang?" Diana mengangguk perlahan. "Aku belum siap ngomong." Pak Heru tersenyum senang, lalu bangkit dan memeluknya erat. "Ini kabar terbaik yang aku dapat tahun ini. Akhirnya kita akan punya anak." Diana hancur dalam pelukannya. Tejo berdiri di belakang tembok, menahan napas. Ia ingin berteriak, ingin kabur, tapi kakinya terpaku. Pak Heru mencium kening Diana dan berkata, "Terima kasih, sayang, kamu udah jadi istri yang luar biasa." Dan saat itu juga, Diana tahu, kalau ia terus menyembunyikan kebenaran ini, semua akan jadi lebih buruk. Tapi mengatakannya akan menghancurkan 3 kehidupan. Malamnya, Diana duduk di tepi tempat tidur, memegangi perutnya. Ia bicara pada bayinya pelan, seolah berharap janin itu bisa memberi jawaban. "Kamu nggak salah, tapi Mama nggak tahu harus apa." Pintu kamarnya terbuka. Tejo masuk diam-diam, duduk di lantai menghadap Diana. "Kita nggak bisa terus begini, Kak," ucap Tejo. Suaranya serak. "Ayah makin sayang sama kamu, makin percaya. Dan kita malah..." "Jangan bilang apa-apa dulu," potong Diana cepat. "Tunggu sampai aku siap." "Kapan itu?" Diana menatap mata Tejo. Wajah anak itu sudah bukan anak-anak lagi. Dan rasa cinta yang ada di mata itu membuat segalanya terasa lebih sakit. "Kalau kamu mau pergi sendiri, aku ngerti." Tapi Tejo menggeleng. "Kalau kamu bawa anak itu, aku ikut. Kita tanggung jawab bareng. Tapi kalau kamu bohong terus ke ayah, aku takut kita bakal nyakitin dia lebih dalam."